Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Satria, NIM 201110611853, kelas D11, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mahir dasar kepramukaan dengan materi Nata Dharma, meningkatkan kompetisi pembina pramuka melalui masa pengembangan untuk membantu pelatih yang berkualitas di era Society 5.0. Dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo, MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti yang diketahui, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka harus memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, berjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga, sebagai wadah pembina serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dan dasar metode kepramukaan. Nah, yang selanjutnya yaitu pembina pramuka adalah anggota dewasa atau gerakan yang bertugas untuk membina peserta didik di gugusan depan. Sekurang-kurangnya lulusan khusus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau yang bisa disingkat dengan KMD. Nah, di sini ada pun tahap masa perkembangan Nata Dharma dasar. Nah, di sini metode pelaksanaan Naratama dasar dilakukan berdasarkan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 047 tahun 2018 tentang pedoman anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Nah, pelaksanaan Naratama dasar dengan tahapan sebagai berikut. Nah, yang A di sini ada tahap persiapan Naratama dasar. Setelah mengikuti kursus, lulusan KPD mengikuti dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu registrasi di kuartir cabang dan didaftar sebagai calon peserta Naratama dasar dengan melampirkan fotokopi ijazah khusus pelatih pembina pramuka di tingkat dasar atau KPD dan rencana tidak lanjut RTL khusus. Nah, sedangkan yang kedua di sini Kuarcap membentuk kepenelitian dan penetapan pelatih pembina Naratama dasar. Dan yang ketiga yaitu pembukaan Naratama dasar. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian B. Tahap proses Naratama. Yang selanjutnya di sini B. Tahap proses Naratama atau masa pengembangan Naratama dasar. Nah, pelaksanaan Naratama dasar sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan selama 6-12 bulan. Sedangkan yang kedua, Naratama dasar dilaksanakan oleh lulusan KPD. Dan yang selanjutnya, pendamping Naratama dasar oleh pelatih pembina. Dan yang keempat yaitu kegiatan Naratama dasar dilaksanakan sesuai dengan program yang ditentukan mengacu rencana tindak lanjut RTL. Nah, yang terakhir yaitu pemantauan kemajuan Naratama dasar. Nah, sedangkan yang C, tahap evaluasi dan pengukuhan. Tahap evaluasi pengukuhan mencakupi yang pertama yaitu pemaparan proses Naratama dasar yang telah dilaksanakan. Sedangkan yang kedua yaitu panitia Naratama dasar melakukan evaluasi pelaksanaan Naratama dasar. Nah, yang ketiga, panitia atau pelatih pembimbing memberikan surat keterangan telah
menyelesaikan Narotama Dasar. Nah, selanjutnya di sini setelah menempuh ketiga bagian tadi, setelah menempuh masa pengembangan Narotama Dasar, diharapkan peserta dapat memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Gerakan Pramuka. Selanjutnya mampu memberikan pemahaman tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Mampu memberikan pemahaman tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, yang selanjutnya yaitu mampu memberikan pemahaman tentang program pembina anggota muda dan anggota Gerakan Pramuka. Nah, selanjutnya di sini ada penyerahan Narotama Dasar lisensi. Nah, setelah 6-12 bulan mengaplikasikan RTL pada tingkat gugus depan, anggota yang berstatus sebagai calon pelatih pembina menyerahkan Narotama dalam bentuk laporan sesuai ketentuan kepada Warcap. Contohnya ada pada gambar di penjelasan Narotama Dasar sebagai berikut. Nah, di sini Narotama Pramuka merupakan serangkaian proses pengembangan setelah lulus kursus pelatihan dasar atau KPD atau kursus pelatih lanjutan atau KPL. Nah, di sini Narotama terperuntukkan untuk calon pelatih pembina yang mengaplikasikan rencana tindak lanjut atau RTL selama 6 hingga 12 bulan di gugus depan. Tujuannya untuk memperoleh lisensi sebagai pelatih pembina yang berbentuk surat hak latih SHL dan tanda hak latih THL. Melalui upacara pengukuhan Warcap akan menyerahkan SHL atau surat hak latih dan THL tanda hak latih. Nah, sekaligus penandatanganan ikrar sebagai pelatih pembina di wilayah kerja Warcap. Nah, pihak Warcap akan melakukan penilaian kinerja Narotama sebelum menerima lisensi sebagai pelatih pembina pramuka. Ketika dia sudah memenuhi syarat atau administrasi dan kinerja menjadi pelatih pembina pramuka, maka pihak Warcap akan menerbitkan SHL atau surat hasil lulus bersamaan dengan pembina SHL. Anggota juga memperoleh tanda hak latih serta tanda kualifikasi pembina pelatih. Nah, serta berhak mengenakan tanda pengenal internasional berupa manik kayu atau World Badge dan setengah leher Gilwell. Contohnya ada pada gambar sebagai berikut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Narotama Dasar. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.